Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini masih bisa dipertemukan dalam keadaan penuh sukacita. Mari kita membangun ibadah Patuen pada saat ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di setiap rumah tangga kita masing-masing melalui ibadah saat ini. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Semua itu karena kasih setiamu kepada kami semua ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama membangun ibadah untuk memuji-muji dan memuliakan namamu, serta mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya jalannya ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di setiap rumah kami masing-masing, memberkati ibadah kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kami boleh mendapat semangat baru, pencerahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melanjutkan hidup kami dengan terus bersandar kepada Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 15, kita pujikan bait 1 dan 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama pada saat ini. Kita persiapkan terlebih dahulu dari kitab Bilangan, pasal 14, ayat 1 sampai dengan 9. Bilangan pasal 14, ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca, dan nantinya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terus kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami sudah boleh memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan tibalah saat ini kami ingin membaca pesan sabda firman-Mu melalui Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau membuka setiap hati kami, terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami semua mampu untuk bisa memahami akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan Bapa
supaya kami tidak hanya mampu membaca, mendengar, tetapi kami juga bisa memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menjabarkan firman-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat, Roh Kudus, sehingga dapat menerjemahkan firman-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami bisa memahami dan mengerti akan pesan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengkhianati negeri itu, saya ulangi ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa senang membaca firman Tuhan dan juga memperlakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar memahami dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1, 2 dan disambung 17 sampai pasal 14 ayat 1 sampai 9. Nah saudara, di dalam Bilangan 13 ayat 1 dan 2, di sana atau kami baca demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel." Itu ayat 1 dan 2, dan benar Musa selalu ikut menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai nabi yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Di dalam Bilangan 13 ayat 32, bangsa Israel yang disuruh oleh Nabi Musa mengintai 10, tidak disebutkan namanya, tapi yang paling terkenal adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, mereka mengintai dan benar-benar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Negara atau negeri yang dijanjikan oleh Allah itu negeri yang baik, berkelimpahan susu dan madunya. Dan benar mereka mengintai, dan
anggur yang dibawa itu satu tandan, itu tidak bisa dibawa dengan tangan, tapi dipikul. Kita bisa membayangkan kalau di Indonesia itu anggur cuma dengan setandan bisa kita kita bawa dengan jari 2 begini. Kan di sana pada waktu itu tidak kuat untuk dibawa dengan tangan, harus dipikul. Kita tahu bagaimana suburnya tanah itu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa negeri itu negeri yang baik, berkelimpahan susu dan madunya. Dan orang-orang Israel yang ke-10 itu pulang sama semua. 12 orang itu termasuk Yosua dan Kaleb, apa yang dialami sama. Apa yang dilihat sama, apa yang dirasakan sama. Tetapi 10 orang yang ayat 32 akan saya baca, begini laporannya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kami ulangi, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Luar biasa Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Yang dikabarkan atau ditulis dalam Alkitab kabar busuk. Olo, busuk olo. Dan itu benar-benar pada yang dilihat sama. Yang dirasakan sama. Perjalanan sama, tetapi Ibu Bapak dan Saudara-saudara, mengapa bangsa Israel atau pengintai yang 10 itu melaporkan yang demikian? Ada 2 dikatakan ketidakkepercayaan ke-10 mata-mata itu memiliki dimensi ganda. Memiliki 2 dimensi. Yang pertama, kesetiaan Allah selama ini kepada Israel tidak membawa ke-10 orang pada hubungan yang setia kepada Allah. Nah saudaraku, hubungan orang Israel kepada Allah. Walaupun bangsa Israel telah melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, apa yang dijalankan, mulai dia keluar dari Mesir, saudaraku, tidak membawa bangsa Israel itu lebih setia kepada Allah. Sehingga, walaupun apa yang dilihat sama dengan yang dilihat Kaleb, apa yang dirasakan sama dengan yang dirasakan oleh Yosua dan Kaleb. Nah saudaraku, namun ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa walaupun bangsa Israel melihat mujizat, tapi imannya kepada Allah belum tertanam dengan kuat. Ini yang perlu kita pelajari. Di dalam kita mengikut Tuhan, ada banyak orang yang mengikut Tuhan itu hanya, sekali lagi, hanya jasmaninya saja. Hanya yang dilihat, maksud kami hanya yang walaupun dia sudah merasakan mujizat, tidak masuk di dalam hati, dilihat itu, dirasakan itu biasa-biasa saja. Nah saudaraku, kita tidak boleh demikian. Kalau kita sudah merasakan begitu mujizat Allah, nah saudara, perlu kita tahu bahwa untuk memindahkan kita dari neraka, dari kuasa setan, dari kuasa neraka kepada kuasa surga, itu Tuhan Yesus perlu disalib. Itu pengorbanan yang luar biasa. Nah saudaraku, kita harus merasa bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah. Ini yang pertama. Kita harus merasa bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah.
Untuk itu bangsa Israel memandang apa yang dilihatnya di sana, walaupun negeri itu berkelimpahan susu dan madunya, hasil bumi yang baik, tapi dia melihat yang orang-orang penduduk sana yang benar-benar memang dari suku Enak itu tinggi-tinggi. Namun saudara-saudaraku, dimensi yang kedua, mereka tidak percaya kepada Allah dan janjinya. Mereka tidak percaya kepada Allah dan janji-janjinya tentang masa depan mereka. Tidak percaya kepada Allah dan janji-janjinya kepada mereka, ini yang penting. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-18. Saya akan baca demikian, ini janji Allah. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah saudara, ini penting bagi kita. Tuhan telah berjanji bahwa, sekali lagi Tuhan telah berjanji bahwa orang-orang yang percaya kepada kita itu pasti diberkati baik di dalam dunia ini sampai di akhirat nanti. Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan penyertaan. Nah saudaraku, jangan kita lengah. Sekali lagi jangan kita lengah. Supaya kita tidak tererosi iman kita. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan membawa kita kepada janjinya, yaitu hidup yang kekal. Itu yang penting saudara-saudaraku. Kita harus, sekali lagi kita harus percaya kepada janji Tuhan yang sudah diucapkan bagi kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku ora bakal ninggal kowe lolo. Nah saudaraku, apapun yang terjadi, di dalam kita menghadapi COVID-19 yang melanda semua kehidupan, kita harus memandang itu adalah satu ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Sebab itu, saudaraku, jangan kita tergeser iman kita, pandangan kita bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Namun kita tetap, sekali lagi tetap, ini hanya ujian saja. Kita harus lulus. Kita harus lulus. Nah saudara, kita harus lulus. Kalau kita diuji, ini kita lulus, tidak pernah kita kita istilahnya mengeluh kepada Tuhan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan mohon kekuatan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, sekali lagi, Kaleb mengoyakkan. Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Laporan dari Yosua dan Kaleb dilandaskan pada komitmen yang kokoh kepada Allah dan keyakinan penuh pada janji-janji Allah untuk Israel. Nah saudara, Yosua dan Kaleb menghadapi itu dengan berpegang pada janji Allah. Ini yang penting, ini yang menguatkan. Karena, saudaraku, di dalam Alkitab, kurang lebih ada 360 kali dikatakan jangan takut. Berarti tiap hari Tuhan berfirman kepada kita jangan takut untuk menghadapi ini. Kita harus berpegang pada janji Yesus. Ini yang lebih utama untuk kita bisa menghadapi hidup dan kehidupan ini di tengah-tengah pandemi
ini. Terima kasih saudara-saudara, kalau kita benar-benar sudah berpegang pada janji Yesus, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita selalu memandang kepada janji Yesus dan berpegang pada perintah-perintahnya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan yang ketiga, sambil kita mempersembahkan persembahan kita. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang maha murah dan Bapa yang maha kasih, Bapa yang rahmani dan Bapa yang rahimi, Allah Sang Alfa dan Allah Sang Omega, terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Puji syukur kepadamu ya Bapa, karena Bapa telah berfirman bagi kami. Kiranya firman yang telah kami dengar, kami pelajari, kami pahami bersama, menguatkan iman percaya kami untuk mengiring Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat semua jemaat yang telah terkumpul, yang telah berkumpul. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu ini. Berkati Tuhan, satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa, mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan. Mereka yang susah Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak jemaat. Mulai anak-anak jemaat yang ada di dalam kandungan, usia playgroup, TK, SD, SMP, SMU maupun anak-anak kami yang kuliah. Bapa Surgawi, mereka harus belajar dari rumah. Berkati mereka dengan kepandaian, kecerdasan, kemampuan berpikir yang sehat, masa depan yang cemerlang. Beri anak-anak kami mampu memenuhi harapan orang tua, gereja, dan masyarakat. Tuhan menolong anak-anak kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Beri anak-anak kami bisa sukses secara rohani dan jasmani. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sampai sekarang masih mencari pekerjaan, masih menanti pasangan hidup. Bapa Surgawi, hamba percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Anak-anak kami yang akan melaksanakan pernikahannya, Tuhan berkati. Berkati Tuhan. Hamba berdoa untuk Elis,
dengan pasangannya, Veta dengan pasangannya, Inong dengan pasangannya, Tuhan berkati. Lakukanlah kehendak-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan tidak akan mengecewakan anak-anak-Mu yang setia berbakti kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah memasuki usia lansia. Bapa tolong mereka. Tolong mereka Bapa, beri kekuatan, beri kesehatan, beri penghiburan. Sehingga mereka bisa menjadi teladan yang baik untuk generasi-generasi berikutnya. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai negeri militer. Tuhan Yesus berkati mereka. Dengan rasa dedikasi yang tinggi, kejujuran, kesetiaan, kerajinan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi teladan bagi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja di rumah sakit. Baik itu para dokter, baik itu perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lain. Bapa Surgawi, lindungi mereka Tuhan, beri kekuatan. Tuhan tolong, sekali lagi Tuhan, tolong mereka, lindungi mereka. Lepaskan dari virus corona. Hamba percaya kuasa-Mu lebih hebat, lebih berkuasa dari virus-virus ini. Terima kasih Bapa, sehingga mereka tetap semangat untuk melayani para pasiennya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat keluarga kami yang jauh dari kami, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga kami yang di luar kota, yang di luar provinsi, yang di luar pulau, yang di luar negeri. Oh Bapa, kedangkan tangan-Mu dan berkati keluarga kami. Jauhkan dari godaan, jauhkan dari segala sakit, penyakit, jauhkan dari virus corona. Tuhan menolong, Tuhan menjaga. Hamba percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mengirimkan berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak bisa mendengarkan atau berkumpul untuk beribadah. Tuhan, tolong mereka. Kalau mereka sakit, oh Bapa, jamah mereka, sembuhkan mereka. Kalau mereka terpaksa bertugas tidak bisa ditinggalkan, sertai mereka. Beri kekuatan. Kalau mereka lupa akan hari-hari berkat, Tuhan ingatkan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Bapa, kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami yang fana ini bisa bagaikan dupa yang berbau harum, yang sampai di hadapan-Mu di sorga sana untuk kelebaran kerajaan-Mu demi hormat dan keluhuran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa hamba berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Setiotomo, Bu Lili, Antonius, dan Wulandari. Berkati keluarga ini, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari virus corona. Berkati, sehingga hamba-Mu bisa memimpin dan menjadi gembala sidang di tempat ini dengan hikmat yang dari sorga. Terima kasih Bapa, rekan-rekan anggota majelis, pamong, anak dan remaja, komisi-komisi jemaat, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Bapa, satukan kami, sehingga kami bisa bersinergi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai pimpinan daerah, RT, RW, kami menyerahkan di dalam tangan. Oh Bapak Surgawi, kami ingin, kami rindu virus corona ini segera berakhir, sehingga kami bisa hidup dalam normal yang baru.
Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi dengan semua jajarannya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Bapak, kami rindu. Berkati semua Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga walaupun kami diterpa oleh badai virus corona ini, kami tetap berpegang pada janji-Mu. Kami berharap kepada kasih-Mu dan selalu bersandar pada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa dan permohonan kami seutuhnya, kami panjatkan dan kami mohon di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan bait yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara, arahkanlah mata hati kita kepada Bapa sumber segala berkat, dan terimalah berkat Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra di dalam persekutuan Roh Kudus, selalu menyertai, menjaga, menolong, mengarahkan, menopang dan menguatkan langkah-langkah kita mulai saat ini hingga Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tentrem raharjo se Gusti kita tumrap ring kita, tentrem
Gusti kita tumrap